Puji nama Tuhan, selamat malam buat kita semua. Saya bersyukur untuk setiap kita yang terus setia dalam doa Pekan Pantekosta, dan saya percaya dalam 9 hari ini pasti ada hal-hal baru yang kita boleh rasakan. Amin. Puji Tuhan. Memang hari ini lumayan agak berbeda panasnya ya. Luar biasa panas, dan kami juga merasakan kayaknya kok agak beda ya. Tapi saya yakin juga Roh Kudus boleh menghangatkan kita semua di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Walaupun dengan tubuh kita yang terbatas, mungkin saat ini kita dalam keadaan letih, memang dalam keadaan yang mungkin sudah 9 hari ya yang terus hadir, kita boleh juga tubuh ini juga merasa capek, tapi kita masih rindu lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau diisi lagi oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pujian yang sudah dinaikkan. Pada malam hari ini saya diberikan tugas dan akhirnya bertugas juga setelah digonta-ganti ya. Memang ada hal yang mungkin Tuhan siapkan untuk setiap kita, khususnya jemaat-jemaat eklesia di tempat ini ya. Dan saya yakin untuk setiap harinya firman yang kita terima itu tidak hanya kita dengar, tapi ada roh yang benar-benar dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh menghidupkan roh itu sendiri ya. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam doa Pekan Pantekosta yang hari ke-9. Tema pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Sudah dapat? Amin. Amin? Amin. Puji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama kita baca satu ayat ini sekali lagi. Ya, mungkin kalau orang tua yang ya, duduk aja tante. Ya, baik. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Siapa yang ingat ayat ini ayat apa? Seharusnya kalau ada kuis baru ada yang jawab ya. Iya kan? Ya. Memang tema Paskah. Haleluya, masih ada yang ingat ya. Tema Paskah ya. Temanya apa bahasa Inggrisnya? Ayo. Dapat hadiah lagi nanti ya. Love in his love. Ya. Jadi love in his love. Live ya, live ya, live ya. Live in his love. Tinggal ya. Jadi nggak ada yang lupa kan? Apa udah lupa? Berarti dikit, kalau kadarnya 1 gelas berarti udah tinggal sedikit dong ya. Tadi aja udah hampir lupa ya. Oke, ya. Ayat ini diingatkan lagi pada malam hari ini, masih berperan karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Ya, dalam ayat ini jelas dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, tema Paskah yang kita juga pasti masih ingat, dan kita juga masih ada bajunya. Jadi kalau bajunya jangan lupa dilihat ya belakangnya ya untuk tema. Gimana tema ini Tuhan berikan sebelum tema pada malam hari ini sudah diberikan pada Paskah. Berarti diingatkan pada malam hari ini bukan suatu kebetulan. Berarti Tuhan ingin kita diingatkan tinggal di dalam kasih-Nya, ya, dimana ketika
kita ada di dalam kasih Tuhan itu sendiri. Amin. Ya. Kalau kita tahu ya dari ayat ini sendiri, sebenarnya ada banyak orang memakai ayat ini untuk seperti kayak bagaimana sih caranya kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan itu sendiri, di dalam kasih Kristus itu sendiri, ya. Mungkin sosial media, motivator, ya, banyak memberikan tips-tips, ya, bagaimana caranya kita hidup bahagia, ya, bagaimana caranya kita bisa hidup dengan tenang, ya. Tapi sebagai orang-orang yang ada tinggal di dalam Tuhan, ini salah satu ayat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kita tahu pada akhir-akhir ini kasih semakin dingin. Kasih semakin tawar. Tapi kita bersyukur kalau kita ada tinggal di dalam kasih Tuhan yang terus hidup dan terus hangat dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur dalam gereja eklesia ini masih melakukan adanya doa 10 malam. Sudah banyak gereja-gereja di akhir zaman ini sudah tidak melakukan doa 10 malam. Ya. Ketika saya boleh melihat, saya sendiri mungkin tidak hadir untuk beberapa hari. Banyak jemaat-jemaat yang setia, dan saya yakin untuk setiap jemaat-jemaat yang boleh setia merasakan adanya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin roh yang dulu sudah dingin, mungkin roh itu saat mungkin sudah tidak bergairah lagi, di malam-malam Pekan Pantekosta ini, saya yakin roh itu hidup kembali. Amin. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengasihi eklesia, Tuhan masih mau memberikan Roh Kudus ini. Roh Kudus Tuhan boleh hadir pada malam dari hari pertama, kedua, sampai yang ke-9. Ya. Kalau kita melihat latar belakang dari surat Rasul Yohanes, di mana dia menulis pada pasal yang 14 sampai 17, ya, dia menceritakan bagaimana perjalanan atau pertemuan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia disalib. Ya, bagaimana Yesus tahu kalau sebentar lagi dia akan disalib, dan dia tahu ketika dia mati pasti murid-muridnya akan merasa kehilangan. Tapi bagaimana Yesus sebelum dia mati dan bangkit, dia memberikan ada 2 janji yang dia berikan dalam kehidupan kita. Terlebih waktu itu dia sampaikan kepada murid-murid Yesus. Coba kita buka di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2. Sebelum kita masuk dalam Yohanes 15 ayat 10, kita coba buka di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagaimana Yesus begitu memperhatikan kita. Dia tahu ketika dia nanti mati, bangkit dan kembali lagi surga, kita punya keterbatasan. Kita sebagai orang-orang di dunia ini masih punya kelemahan. Jadi bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan roh penolong dalam setiap kehidupan kita. Amin. 2 janji yang Tuhan berikan pada ayat ini, di mana dia sampaikan kepada murid-murid Yesus. Yang pertama adalah
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertama janji yang Tuhan berikan bagi kita adalah rumah Bapa. Dia naik ke surga untuk menyiapkan setiap kita orang-orang percaya yang setia sampai ujungnya. Kita boleh bersama-sama dengan Dia. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu janji kedua yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Dia mati di kayu salib. Dan itu juga boleh ada janji buat kita semua adalah, kita buka di pasal yang sama ya, Yohanes 14. Kita masuk ke ayat 15 sampai 17. Inilah roh yang saat ini kita boleh rasakan sebagai penolong, sebagai penghibur. Itu adalah janji yang Tuhan berikan. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lanjut. Aku akan minta kepada Bapa, Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lanjut, yang 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu di dalam kamu. Dua janji yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Dia naik ke surga, Dia menjanjikan tempat buat kita di rumah Bapa. Dan yang kedua, ada roh penolong, roh penghibur. Roh itu sendiri merupakan pribadi Kristus yang boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya dalam beberapa malam ini kita boleh merasakan adanya perubahan, amin. Mungkin tubuh kita capek, ya, banyak hal yang masih membuat kita juga lemah. Saya percaya dengan adanya roh dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu boleh ada dalam kehidupan kita boleh tercharge kembali, amin. Ya, contohnya kita gak usah jauh-jauh, kita punya handphone punya keterbatasan. Ketika dia di-charge listrik, dia akan penuh lagi energinya. 10 malam ini kita mau di-charge lagi oleh Roh Kudus. Dan saya yakin kita semua boleh merasakan adanya charge baru, kekuatan baru dalam kehidupan kita. Jadi ketika handphone itu dicabut dari listrik, mungkin hanya dalam beberapa waktu dia kuat, ya. Tapi tetap harus butuh di-charge lagi. Bagaimana caranya? Pertama memang dengan adanya malam 10 pekan Pantekosta. Dengan adanya ibadah-ibadah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga roh itu tercharge lagi, terkoneksi lagi. Amin. Dan saya percaya untuk setiap kita di sini memahami dengan janji yang Tuhan berikan, kita boleh pegang janji itu, ya dan amin. Ya. Kita kembali lagi pada tema Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Untuk ayat ini, ada hal yang mau disampaikan di mana ada korelasinya dengan Roh Kudus. Ya, apa korelasinya? Korelasinya adalah di mana adanya peran Roh Kudus sehingga ketika kita ada tinggal di dalam kasih Tuhan, ya, kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Peran Roh Kudus bagi kita ketika kita mau ada di dalam kasih Tuhan dan kita percaya ketika
ketika kita ada tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, yaitu peran Roh Kudus adalah menjadi sumber kekuatan kita untuk hidup taat. Ada kata-kata menuruti perintahku. Jadi menuruti perintahku berat suatu ketaatan yang harus dilakukan. Ya, kita tahu sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pilih, berarti ada perintah-perintah yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Tapi secara manusia mampu atau tidak? Mungkin kita mampu, tak ada batasnya. Cuman tubuh ini kan semakin lama semakin lemah. Mungkin dulu lagi muda kita masih kuat-kuatnya bisa melayani, kita masih kuat baca Alkitab, kita masih bisa melakukan A, B, dan C. Ya, tapi tubuh ini terus lemah. Ya, roh itu juga jadi ikut-ikutan lemah. Maka dari itu, peran Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan sehingga kita tetap ada dalam ketaatan itu. Amin. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, sebagai manusia mungkin kita menuruti perintah Tuhan ada masanya. Kalau ada gangguan sedikit, mungkin kita dalam kelemahan itu sendiri. Ketika Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, Roh itu akan terus mengingatkan kita, memberikan powerful kembali, sehingga kita ingat Roh Kudus akan terus memberikan kita kekuatan. Sehingga kita terus tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Ada terus dalam menuruti perintahnya Tuhan. Amin. Sehingga peran Roh Kudus dalam kehidupan kita terus berkarya. Amin. Lalu kita juga bisa lihat, coba pada ayat Yohanes, tadi Yohanes 14 ayat 16. Kembali lagi Yohanes 14 ayat 16. Ada kata-kata yang sama, yaitu kata-kata Yohanes 14 ya ayat 16. Oh maaf, Yohanes 14 ayat 15, atasnya dulu. Ya, Yohanes 14 ayat 15 ini sama, ada kata-kata menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti ada hal yang diulang, menuruti perintahku. Berarti kita memang harus taat akan perintahnya Tuhan. Bersyukur Roh Kudus itu Tuhan berikan bagi kita. Sehingga Roh Kudus itu yang menjadi power buat kita untuk mengikuti perintah Tuhan. Amin. Maka dari itu kita bersyukur Tuhan berikan roh penolong, roh yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, sehingga ketika kita ada dalam kelemahan, ketika kita lengah, Roh Kudus itu terus yang memberikan kekuatan baru. Amin. Ya, yang pertama tadi adalah di mana Roh Kudus menjadi sumber kekuatan kita untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, dan kita ada di dalam ketaatan itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus ya untuk kita sebagai orang-orang percaya agar kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, yaitu Roh Kudus menuntun kita untuk tinggal di dalam kasih Bapa. Yang pertama tadi, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Roh Kudus berperan sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Ketika kita tinggal ada di dalam kasih Bapa, saya percaya kita akan menghasilkan buah roh itu dalam kehidupan kita. Amin. Buah roh itu adalah pribadi ataupun karakter Roh Kudus itu sendiri. Sering
kita mendengar dan membaca, dan saya tahu juga beberapa hari ini ayat ini sering disebutkan. Ada di mana buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Kita nggak usah baca, tapi kita harusnya sudah ingat dan kita sudah paham. Saya percaya ketika ada roh itu di dalam kehidupan kita, kita akan terlihat dan kita juga bisa menghasilkan buah roh itu. Amin. Setiap manusia ketika kita sudah dipenuhi oleh roh Tuhan atau dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti ada bedanya. Dari mana? Dari sikapnya, dari kelakuannya, dari perkataannya. Itu nggak bisa dibuat-buat. Dan saya yakin yang merasakan kita itu ada Roh Kudus atau roh halus, diri kita sendiri. Amin. Kalau kita masih belum dipenuhi oleh Roh Kudus, minta. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan ketika kita minta kepada Tuhan untuk roh itu hidup dan tinggal dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita buka di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika ada Roh Kudus, ada hati yang sudah dipulihkan. Dan pengharapan itu pun adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Maka dari itu, kita harus mengkaryakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita percaya ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, powerful, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh itu. Lalu yang kedua, bagaimana tadi Roh Kudus itu membawa dan menuntun kita. Ya, kalau kita nggak dituntun, kita nggak tahu jalannya kemana. Kalau ikut dalam dunia ini, mungkin kita nggak ada sampai di tujuan. Kita akan terbawa arus yang ada. Namun ketika kita ada tinggal di dalam Tuhan, roh yang sudah Tuhan berikan bagi kita, itu menuntun kita sehingga kita bisa menghasilkan buah roh, yaitu buah roh yang menjadi pribadi Roh Kudus itu sendiri. Amin. Kita mau melakukan buah roh itu dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya untuk setiap kita mau belajar. Kita mau melakukan itu. Lalu yang ketiga, bagaimana peran itu? Peran Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita sehingga ketika kita tinggal itu berarti mengatakan suatu keintiman, ya. Tuhan mau kita selalu intim. Kita mau selalu terhubung sehingga ketika kita ada di dalamnya, ya, kita merasa terlindungi. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita boleh merasa kita semakin intim dan semakin terhubung oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu berperan di mana mengingatkan kita akan perintah Kristus. Tadi Yohanes 15 ayat 10. Yang pertama tadi, jikalau kamu menuruti perintahku, kita harus menuruti perintah Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kamu akan tinggal di dalam kasihku, ketika kita tinggal ada di dalam kasih Tuhan, buah roh itu yang akan terlihat dalam setiap kehidupan kita. Jika kita sudah diurapi, jika kita boleh ada di dalam Tuhan, jika roh itu boleh kita karyakan dalam kehidupan kita,
Sehingga yang ketiga, peran itu di mana kita bisa menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu Roh Kudus mengingatkan kita akan perintah Kristus. Amin. Perintah Kristus apa saja sih? Kita pasti tahu. Apa saja yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang pastinya menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga sebagai orang-orang yang sudah diurapi, yang sudah diberkati, yang sudah diberikan Roh Kudus, kita jaga roh itu. Jangan kita sampai mendukakan roh itu dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, pakailah waktu yang ada. Ketika gereja masih melaksanakan doa 10 malam, kita boleh sama-sama saling mendoakan, saling boleh memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita tahu Roh Kudus itu juga membuat kita semakin saling memperhatikan satu dengan yang lain. Roh Kudus itu mengingatkan kita juga bagaimana kita diingatkan kita ada tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita percaya dalam malam yang ke-9 ini kita sudah ada tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Dan kita mau Roh Kudus itu boleh berkarya dan Roh Kudus itu boleh hidup lagi dan kita boleh menghargai bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, memberikan roh penolong, roh penghibur ada dalam setiap kehidupan kita. Mari untuk kita semua boleh menyiapkan hati kita, menyiapkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Ketika kita mau berdoa, kita boleh naikkan pujian itu. Boleh kita naikkan penyembahan itu untuk Tuhan. Karena di akhir-akhir ini yang mungkin membuat kita semakin khawatir. Tapi ada 2 janji yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dia sudah menyiapkan rumah yang terbaik buat kita. Dan yang kedua, ketika kita masih ada di dunia ini, Tuhan memberikan roh penolong itu dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Amin.